Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teriska Vina Permana. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur penyusunan programa. Yang pertama yakni keadaan. Keadaan yang menggambarkan fakta-fakta berupa data dan informasi mengenai potensi, produktivitas, dan lingkungan usaha pertanian. Perilaku atau tingkat kemampuan petani dan pelaku dalam usaha wilayah seperti desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau kota, provinsi, dan nasional. Nah, bagian dari keadaan ini yakni 1. Potensi usaha, 2. Produktivitas usaha, 3. Lingkungan usaha, 4. Perilaku berupa kemampuan, keterampilan, dan sikap, 5. Kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang kedua yakni tujuan. Tujuan dalam hal ini memuat pernyataan mengenai perubahan perilaku dan kondisi pelaku utama dan usaha yang dicapai dengan menggali dan mengembangkan potensi yang tersedia pada dirinya, keluarga, dan lingkungan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon ulang. Prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan yaitu SMART. SMART yang yakni singkatan dari spesifik atau khas, actionary atau dapat dikerjakan dan dilakukan, realistis, dan time frame atau memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan. Yang kelima yakni permasalahan. Permasalahan dalam hal ini berkaitan dengan faktor-faktor yang dinilai dapat menyebabkan tujuan atau faktor yang menyebabkan perbedaan antara kondisi saat ini atau fakta dengan yang dicapai. Nah, faktor-faktor tersebut antara lain yakni 1. Faktor yang bersifat perilaku adalah faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap penerapan suatu inovasi atau teknologi baru. Mungkin belum mau ataupun belum mampu menerapkan dalam usahanya. Yang kedua yakni faktor yang bersifat non-perilaku. Nah, non-perilaku yakni faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi dan prasarana pendukung usaha pelaku utama dan pelaku usaha, misalnya ketersediaan pupuk, benih, bibit, ataupun modal. Yang terakhir yakni rencana kegiatan. Rencana kegiatan menggambarkan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa sasarannya, siapa pelakunya, di mana dan kapan, serta berapa biaya dan apa hasil yang ingin dicapai untuk memecahkan masalah yang ada. Hal-hal yang perlu diperhatikan ada 5, yakni tingkat kemampuan, yang kedua ketersediaan teknologi atau inovasi, yang ketiga tingkat kemampuan pengetahuan, keterampilan, sikap penyuluh pertanian, yang keempat yakni situasi lingkungan fisik, sosial, budaya yang ada, yang kelima yakni alokasi pembiayaan yang tersedia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme penyusunan program penyuluhan pertanian. Penyusunan program penyuluhan pertanian melalui 3 tahapan, yaitu perumusan, penulisan, dan pengesahan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembahasan penyusun meliputi semua hasil, mulai dari identifikasi potensi wilayah sampai dengan program kebijakan pemerintah. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan program penyuluhan pertanian, yaitu yang pertama, keterkaitan dan keterpaduan, B. Proses penyusunan program, C. Tingkat program penyuluhan pertanian. Untuk bagian A, keterkaitan dan keterpaduan, penyuluhan pertanian terintegrasi dalam subsistem program pembangunan pertanian. Demikian dengan proses penyusunan program penyuluhan pertanian dilakukan secara sinergis dan terpadu dengan proses perencanaan pembangunan pertanian. Program penyuluhan pertanian disusun setiap tahun dan membuat rencana
penyuluhan pertanian tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing-masing tingkatan, serta mencakup perorganisasian dan pengelolaan sumber daya sebagai dasar penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Bagian B, proses penyusunan programa. Yang pertama, identifikasi program-program pembangunan pertanian dari masing-masing lingkup Departemen Pertanian, dinas atau instansi lingkup pertanian di provinsi dan kabupaten kota, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Khusus untuk tingkat desa, identifikasi keadaan, masalah, dan tujuan digali secara langsung dari pelaku utama dan pelaku usaha di desa melalui metode teknik PRA dana atau teknik lainnya. Berikutnya, sintesa kegiatan penyuluhan pertanian yang ada dalam program pembangunan pertanian menjadi prioritas dari masing-masing tingkatan. Pada lingkup Departemen Pertanian, dinas atau instansi lingkup pertanian di provinsi dan kabupaten kota dengan program kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk menghasilkan draft program penyuluhan pertanian. Berikutnya, penetapan keadaan, masalah, tujuan, dan cara pencapaian tujuan. Berikutnya, pengesahan program penyuluhan dilakukan oleh Balai Penyuluhan, Kepala Balai Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kota, dan Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi atau Kepala Badan Penyuluhan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintah. Khusus untuk tingkat desa atau kelurahan tidak perlu disahkan, namun cukup diketahui oleh kepala desa atau kelurahan. Selanjutnya, pembubuhatan datangan pimpinan pemerintah dari masing-masing tingkatan dan wakil-wakil tingkat lingkup Departemen Pertanian, dinas atau instansi lingkup pertanian di provinsi dan kabupaten kota pada lembar pengesahan program penyuluhan pertanian agar program penyuluhan pertanian menjadi bagian dari perencanaan pembangunan. Selanjutnya, penjabaran program penyuluhan pertanian ke dalam rencana kerja tahunan setiap penyuluhan pertanian. Kemudian, apabila dipandang perlu, dapat direvisi program penyuluhan pertanian dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian yang dilakukan setelah keluarnya APBP dan APBN. Kemudian yang bagian C, tingkat program penyuluhan pertanian. Yang pertama, tingkat desa atau kelurahan. Penyuluhan pertanian yang bertugas di desa atau kelurahan memfasilitasi proses penyuluhan pertanian tingkat desa atau kelurahan. Apabila di desa satu belum ada penyuluhan yang ditugaskan, maka penyusunan program penyuluhan pertanian di desa kelurahan tersebut difasilitasi oleh penyuluhan pertanian yang di wilayah kerjanya meliputi desa atau kelurahan. 2. Tingkat kecamatan. Kepala Balai Penyuluhan di kecamatan memfasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan yang dilakukan oleh penyuluhan bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha. Penyuluhan bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha melakukan rekapitulasi program desa atau kelurahan yang ada di wilayah kerjanya sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian. Proses penyusunan program penyuluhan kecamatan dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembangunan di wilayah kecamatan. Yang ketiga atau yang terakhir, tingkat kabupaten atau kota.
Kepala Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten Kota memfasilitasi penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kabupaten kota yang dilakukan oleh penyuluh bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha. Penyuluh bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha melakukan rekapitulasi program kecamatan yang ada di wilayah kerjanya sebagai bahan penyusunan program penyuluhan kabupaten kota. Proses penyusunan program penyuluhan pertanian kabupaten kota dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan fokus pembangunan di wilayah kabupaten kota. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan dari penyusunan program di tingkat desa. Dalam penyusunan program, seorang penyuluh harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, seorang penyuluh harus melakukan penggalian data di desa tersebut dan mencari informasi di desa tersebut. Penggalian data tersebut antara lain yang pertama adalah mencari potensi dari desa tersebut. Lalu yang kedua, mencari monografi di desa tersebut seperti curah hujan, jenis tanah, dan yang ketiga itu adalah tentang jenis komoditas unggulan di desa tersebut, seperti produk dari komoditas tersebut itu apa. Lalu seorang penyuluh harus mengetahui tentang poktan dan gapoktan di desa tersebut. Setelah itu, penyuluh harus mengetahui mencari masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha di desa tersebut. Kemudian, setelah penyuluh melakukan penggalian data tersebut, penyuluh akan melaksanakan penyusunan program. Penyusunan program ini dilakukan dengan pertemuan. Pertemuan itu yaitu pertemuan antara penyuluh PNS, penyuluh swadaya, penyuluh swasta dengan para tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini bisa termasuk juga kepala desa dan masyarakat atau seorang pelaku usaha di desa tersebut. Setelah itu akan dihasilkan program desa. Sintesa dari kegiatan yang dilakukan oleh Poktan dan Gapoktan di desa tersebut. Lalu program ini tidak disahkan, hanya diketahui oleh kepala desa dan dijadikan sebagai program pembangunan di desa tersebut. Naskah dari program ini akan dijabarkan dalam RKTP. RKTP adalah Rencana Kerja Tahunan Penyuluh. Lanjut, kemudian ini adalah tahapan-tahapan dalam penyusunan program di tingkat kecamatan. Sama halnya di tingkat desa. Di kecamatan, seorang penyuluh juga harus mencari data-data seperti keadaan, masalah yang dihadapi, tujuan, dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah didapatkan masalah-masalah tersebut, seorang penyuluh harus melakukan pemeringkatan masalah-masalah tersebut yang paling menjadi masalah di daerah tersebut, di kecamatan tersebut. Lalu dilakukan penyusunan program oleh penyuluh di tingkat kecamatan bersama dengan perwakilan pelaku usaha di tingkat kecamatan tersebut. Setelah itu akan didapatkan program penyuluh, kemudian ditandatangani atau disahkan oleh kepala BPP di tingkat kecamatan tersebut. Lalu naskah tersebut sama halnya dengan di desa tadi, naskah dari program di tingkat kecamatan tersebut juga dijabarkan dalam RKTP. RKTP ini tapi di tingkat kecamatan, yaitu Rencana Kerja Tahunan Penyuluh di tingkat kecamatan. Lalu setelah itu
Program itu akan dijabarkan sebagai pembangunan di desa ataupun di kecamatan tersebut. Yang selanjutnya adalah proses penyusunan programa di kabupaten dan provinsi. Proses penyusunan programa pertanian di tingkat kabupaten, yaitu yang pertama adalah kepala kelembagaan penyuluhan kabupaten atau kota memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan pertanian tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua, penyuluh bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha melakukan rekapitulasi program kecamatan yang ada di wilayah kerjanya sebagai bahan penyusunan program penyuluhan kabupaten atau kota. Yang ketiga, proses penyusunan programa penyuluhan kabupaten atau kota dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Yang selanjutnya adalah penyusunan programa penyuluhan pertanian kabupaten atau kota. Ini dilakukan oleh para penyuluh pertanian di kabupaten atau kota dan perwakilan kelembagaan, pelaku utama, dan pelaku usaha. Yang kelima adalah draft programa penyuluhan pertanian kabupaten atau kota. Selanjutnya disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas atau instansi lingkup pertanian dan perwakilan kelembagaan, pelaku utama, dan pelaku usaha dalam rangka sintesa kegiatan penyuluhan. Yang keenam, programa penyuluhan pertanian kabupaten atau kota yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh di kabupaten atau kota dan perwakilan kelembagaan, pelaku utama, dan pelaku usaha, kemudian disahkan oleh kepala badan. Yang selanjutnya, programa penyuluhan pertanian kabupaten atau kota diharapkan disahkan paling lambat bulan November tahun berjalan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Yang ke-8, programa penyuluhan pertanian kabupaten atau kota yang sudah disahkan selanjutnya disampaikan di forum Musrembang kabupaten atau kota sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Programa penyuluhan pertanian kabupaten atau kota selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing penyuluh pertanian ke dalam rencana tahunan penyuluh atau RKTP di kabupaten atau kota. Selanjutnya adalah proses penyusunan programa pertanian di tingkat provinsi. Yang pertama, kepala kelembagaan penyuluhan provinsi memfasilitasi penyuluhan programa penyuluhan pertanian tingkat provinsi yang dilakukan oleh para penyuluh bersama perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang selanjutnya, penyusunan programa penyuluhan pertanian provinsi ini dilakukan oleh para penyuluh pertanian di provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Yang ketiga, proses penyusunan program penyuluhan provinsi dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Yang selanjutnya, programa penyuluhan pertanian provinsi selanjutnya disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas atau instansi lingkup pertanian dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Selanjutnya, programa penyuluhan pertanian provinsi yang sudah final ditandatangani oleh koordinator penyuluh di provinsi dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Kemudian disahkan pada kepala badan koordinasi penyuluhan atau kelembagaan penyuluhan provinsi. Dan programa penyuluhan pertanian provinsi diharapkan telah disahkan paling lambat bulan Desember tahun berjalan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Programa penyuluhan pertanian provinsi yang sudah disahkan disampaikan di dalam forum musrenbang provinsi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan. Programa penyuluhan pertanian provinsi selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing penyuluh pertanian ke dalam rencana kerja tahunan penyuluhan RK atau RKPT di provinsi. Sekian presentasi yang dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mewakili rekan-rekan yang lain turut meminta maaf karena manusia tidak pernah luput dari salah. Wabil taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.